Halo. Halo, shalom alaikum, selamat sore. Sore juga. Salam silaturahmi. Oke, Katolik Protestan Abang. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik kah? Ya, bagaimana ini Bang Suma, kitab apa tuh Spanyol? Adakah kitab Spanyol? Ada separuh nyolong. Torah itu ada. Tahu separuh nyolong. Oh, yang paling banyak nyolong mungkin Islam tuh. Nggak ada kitabnya Yahudi diambil di Islam, nggak ada. Al-Quran ya Al-Quran. Kan tetap ada yang dari nggak ada kan yang dari diambil. kitab-kitab terdahulu. Tidak ada yang Itu kan diambil dari kitab-kitab terdahulu kan. Tidak ada yang diambil dari kitab terdahulu. Beda dengan di agama Anda, ada yang disebut PL. PL itu kitabnya Yahudi gitu loh. Nah, sekarang kita bahas terkait itu. Apakah kitabnya Yahudi ini berupa kitab Tanak itu memang diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi, Bang? Silakan. Jangan bingung. Gimana maaf. Nggak ada yang bingung, nggak ada yang bingung. Dibuka aja kameranya, Bang. Iya. Iya, dibuka aja kameranya. Kita diskusi santai, relax. Oke, silakan. Iya. Jadi gimana? Mau dibahas apa nih, Bang Zuma? Salam kenal ya. Iya. Terkait PL, Bang. PL. Kenapa ada di PL agama Anda itu perjanjian lama? Ya. Kenapa ada di kitabnya Anda, sementara itu kan kitab yang spesial diperuntukkan untuk bangsa Yahudi aja? Kok bisa ada di Kristen? Oh iya. Apa hubungannya? Ya. Sama pada saat terdahulu Islam belum masuk kan cuman ada agama-agama yang mengikuti kitab-kitab terdahulu kan. Kenapa jadi ke Islam ya? Islam tidak mengambil PL. Al-Quran berdiri sendiri, tidak ada PL di situ ditempel. Yang saya pertanyakan ini, PL itu kan kitabnya Yahudi, kenapa bisa PL ada di Kristen? Kenapa bisa gitu loh, Bang? Hubungannya apa? Apakah memang PL itu diwahyukan ke Nabi Musa untuk bangsa asing? Kan gitu, Bang. Silakan. Ya, kalau PL itu kan memang diturunkan kepada Yesus ya, dimana pada saat itu, iya, PL kan perjanjian lama. Di mana Yesus menerima PL? Aduh, abang ini angin-anginan. Masa angin-angin? PL itu diwahyukan kepada Nabi Musa, pada Daud, pada Salomo, pada Yesaya, dan lain-lain. Tidak ada PL diwahyukan ke Yesus. Itu Nabi Isa itu. Nabi Isa tidak menerima Taurat. Nabi Isa itu menerima Injil. Nah, yang saya pertanyakan, Kristen ini kan agama asing dari Yahudi. Bukan Yahudi Kristen itu agama beda, Tuhannya beda. Tapi kenapa bisa kitabnya Yahudi ada nebeng di Kristen? Gitu. Oke. Kan dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang bukan untuk mengurangi isi satu noktah pun di dalam hukum Taurat itu, tapi aku datang untuk menggenapi. Dia kan menggenapi. Berarti ya, itu tidak Yesus. mengurangi. Itu Yesus. Iya. Yang saya tanya Kristen. Saya nggak tanya Yesus. Yang saya tanya Kristen ini kenapa ada kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan? Mereka menyebutnya PL di agama Anda. Itu loh pertanyaannya, kenapa larinya ke Yesus? Yesus mana kenal Kristen? Silakan. Iya, kan udah dibilang tadi kitab. Abang belum paham ya. Gini ya Bang ya. Ketika kitab yang perjanjian lama atau Torah ya, dikatakan Torah itu kan yang menjalankan hukum Torah siapa? Kan Yesus itu sendiri.
Atau dikatakan kalau di dalam Muslim kan Nabi Isa ya. Iya, iya, iya. Betul. Iya. Ya, jadi seperti itu. Tapi Dia kan datang bukan untuk ya. bukan Yesus yang saya tanya, Bang. Yang saya tanya Kristen, Katolik, Mesianik. Kok bisa ada kitabnya Yahudi di Anda? Kalian kan bukan Yahudi. Dan kitab itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Kalian kan bukan Bani Yakub, Bang. Oh iya. Silakan. Oh, abang tahu Yahudi artinya apa, Bang? Kok jadi artinya apa? Kan Iya, nanya maka aja, kita harus Bang, ini. tahu dulu kan, Bang. Kalau kita belum tahu, Yahudi itu kan yang ditanya mendapat dulu. petunjuk. Mikana ini kah? Halo, semangat siang. Iya, semangat siang Bang Juma. Oke, silakan buka kameranya. Ya, sabar-sabar Bang Juma. Buka masker dong Bang, sekali-sekali. Silakan, silakan. Hah? Kita keroyok si Bang Zuma nih. Jangan, nggak boleh gitu. Emang kayak si Juma main keroyok. Biasalah, Nggak bisa jawab jangan malah. terlalu tegang lah. Jangan Iya, terlalu karena tegang. Bang Juma lah. ini nggak Iya, bisa biasa jawab. aja. Mau geruduk-geruduk saya dia, nggak bisa jawab pakai data. Nah, ini baru tudung, ini baru betul. Udah, ini aku sekarang karena ini mau simpel aja ya. Ini pakai tudung, ini baru betul. Kenapa Bang Juma kemarin nurunin saya, nggak mampu jawab malah nurunin saya? Bukan, Loh, suka-suka saya lah mau pakai gini mau ini. Enggak, kita berbicara hukum. Kita berbicara hukum, bukan bicara suka-suka gitu. Lah, memang betul dong. Justru berbicara pakai dalil, pakai data. Kalau kamu kan Iya, asumsi semua. Tudung kepala kan, bukan hijab di Kristen Menutupi itu. rambut kepala. Iya, kepala. Loh, hijab itu kepala kan doang. hijab itu bahasa apa? Udah nggak usah dibahas itu. Ini udah benar Bahasa nih. Arab kan? Tampilannya ini udah betul. Oh Udah, nggak tidak, usah saya bahas. mau buat kayak yang kayak gitu ada perintah. Ini sekarang kita bahas tentang kitab Spanyol. Enggak, sebentar dulu Bang Juma. Apa? Kenapa lu turunin gua kemarin? Jangan langsung ke Ya intinya. diturunin karena udah nyampe, Karena kamu nggak bisa poinnya. jawab, nggak ada data kamu Terserah, tunjukin. Kok terserah pula? Terserah. Kan katanya terserah kan Biarkan. katanya tadi berdasarkan hukum, kok sekarang Iya, terserah? Kak, saya kan sudah tunjukkan dalilnya waktu itu. Udah selesai. Ya di mana dalilnya Nah, menutupi mulai rambut kepala? Sekarang tugasmu pakai tudung rambut kepala Di mana? doang. Di Kan mana gitu. dalilnya disuruh Kan menutupi rambut kepala? Sudah saya jelaskan samamu waktu itu. Sekarang karena Tidak kamu ada memang dijelasin. sabar. Karena agamamu memang agama yang suka merampas hak orang, hukum dalam agama orang kau ambil. Habis itu kamu merasa kamu yang punya. Oke, kalau saya merampas makanya tunjukin. Nah, sekarang kamu Saya- tunjukkan di mana dalilnya pakai hijab di kitabmu. Hijab itu kan bahasa. Ya, tunggu dulu. Kau kasih Hijab saya itu data. bahasa. Hijab Kasih itu saya bahasa. data. Kasih saya data Iya, di hijab itu agamamu. bahasa Arab. Kasih kitabnya Kemudian- mana, dalilnya mana, pakai jilbab di kitabmu mana dalilnya. Itu dulu. Pakai dulu dalil di kitabmu Saya sudah mana. tunjukin kemarin ini, oke. Pakai tudung. Pakai Ya. tudung. Itu bukan hijab. Itu pakai tudung. Hijab itu bahasa, artinya kerudung. Nggak ada urusan. Tudung itu Loh, artinya kok ada apa? urusan? Tudung. Berarti kan kamu Tudung. nggak mau dengar Tudung jawaban artinya dari apa? lawan diskusimu. Tudung Kamu mau artinya menang apa? sendiri. Tudung artinya apa? Kok tudung artinya apa? Ya, tudung Hijab artinya itu apa? bahasa Arab, Tudung, bahasa saya Indonesianya tanya. kerudung. Tudung artinya apa? Nggak ada di situ Tutup dikatakan kepala. tudung. Tidak Lalu ada apa? tudung. Apa Tidak yang ada. ditanya? Apa? Jadi apa di dalam kitabmu? Disuruh Tudung tutup menutupi kepala. rambut kepala. Rambut. Tutup Iya, rambut kepala, Iya. menutupi rambut Ini kepala. Dan rambut- saya cara menutupinya begini. Saya cara menutupinya begini. Nah, Ada sedangkan di dalam ikut-ikutan. agamamu di mana diperintahkan Allahu menutupi Akbar. rambut kepala. Coba kamu jalankan perintah Inilah tutup orang yang rambut. tidak mau Ada. mendengar jawaban. Enggak, saya tanya. Coba kamu praktekkan tutup rambut itu gimana? Hah? Tutup rambut, kau disuruh Ada tutup hukumnya. rambut. Bukan kau disuruh Ada nutupi hukumnya. seluruh tubuhmu. Rambutmu doang. Jadi di bawah boleh telanjang. Boleh telanjang kau dibawa, Mikana boleh. Yang penting rambutmu kau tutup. Tutup rambut itu bisa pakai topi, bisa pakai songkok, bisa pakai helm. Kenapa kau ikut-ikutan Betul, umat betul, betul. Islam? Itulah kalau agama yang Yang di berasal zaman dulu. dari VOC. Ya, belajar dari sana, merampas hak orang,
habis itu menganggap milik orang adalah miliknya. Itulah kau. Bang Zuma, izin boleh aku ngomong Bang Zuma? Iya, silakan. Nah, jadi begini, kalau di Arab sana ya, kalau di bagian gurun di sana kan, itu tetap ada juga tudung, tetap tutup kepala. Jadi di zamannya Nabi Isa juga itu ada mereka juga pakai tudung. Iya, Gitu. pakai tudung itu. Jadi memang udah ada tutup bukan kepala pakai itu memang udah jilbab, ada. bukan pakai hijab. Ya Bukan. beda. Gitu. Kalau Beda dia itu. Mikana ini karena menutupi mukanya yang segi empat, ya dia pakai hijab dia, malu dia, kotak Tega. mukanya. Cantik dia, siapa tahu dia dapat petunjuk. Kan petunjuk bukan langsung itu. Petunjuk itu bukan kayak Susah, makan rica susah ya, dia. kayak Susah cabai, dia dapat makan cabai petunjuk. itu. Susah Nabi Muhammad karena dia juga itu pada penyesat. Jadi gini, saya ingat itu Nabi Muhammad juga waktu di kota Taif dia berceramah kan, dia membawakan Islam sampai dilempar ya pecah-pecah, bahkan malaikat Jibril pun mengangkat, akan kuangkat gunung Uhud ini dan kujatuhkan ke kepala mereka. Beda itu Tapi beda. kata Rasulullah jangan. Itu beda. Jangan. Kalau Insya Mika Allah Cerot anak, itu cucu, cece. melakukan perlawanan Maksudnya gini terhadap loh. kebenaran. Kalau Iya, yang iya, iya. Anda ceritakan itu hanya kasus mereka nggak suka Nabi Muhammad aja. Sedangkan Mikana Ya. ini sudah tahu kebenaran, tapi misinya memang menyesatkan, beda. Susah dapat hidayah orang kayak gitu. Kembali ke tema, Bang. Kan memberi petunjuk itu kan Tuhan. Ya, begitu. kembali ke tema. Allah kan yang memberi petunjuk gitu. Ya, kembali ke tema. Apa haknya orang Kristen, Katolik, Mesianik atau apapun itu menggunakan kitabnya Yahudi? Apakah ada legalitas atau ini hasil rampokan aja? Silakan. Tunggu nanti aku sekolah pendeta dulu. Soalnya ini aku masih Muslim Om Zuma. Maksudnya? Aku ini masih Islam. Jadi tunggulah kalau aku sudah murtad nanti aku belajar. Assalamualaikum. Kambing. Dikira lucu apa? Anda itu sudah keluar Islam itu namanya. Kalau Anda begitu caranya, ngaku-ngaku oten itu sudah kafir. Halo, selamat siang. Ya Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Oh, siang. Anda nggak pakai jilbab juga? Kayak Boleh Mika saya pakai Cerot. jilbab ya. Mika Saya pakai Cerot itu jilbab ya. stres, pingin pakai tudung tapi larinya ke tradisi Islam. Ya, saya pakai jilbab ya. Nah, begitu lebih bagus. Memang karakter agama kalian sih memang begitu. Ini lelucon aja. Jilbab itu dalam ajaran saya itu tidak ada seperti itu Bang. Iya, memang. Makanya Mikana itu cuman praktekkan ajaran Belanda, merampas hak orang, habis itu dia merasa punya hak. Itulah Mika Cerot, Ya. muka kotak. Pakai hijab Jadi supaya kalau dalam- tulang pipinya nggak kelihatan. Jadi Kalau dia nggak pakai hijab itu kayak muka laki-laki. Cuman karena dia pakai filter, jadi kelihatan agak cantik sedikit. Padahal buka jilbab itu kotak dia mukanya itu kayak mukanya anak Batak, si anak Batak yang di penjara itu persis mukanya Mikana. Kalau Mikana tidak pakai jilbab, tidak pakai filter, tidak pakai bedak segala macam, itu persis anak Batak. 11-12 mukanya. Mirip sekali. Karena saya pernah lihat foto lamanya, ada foto lama yang belum ada filter, persis anak Batak mukanya. Cuman karena dia perempuan jadi dicanggih-canggihin alisnya, bibirnya dimerah-merahin, apalagi ditambah hijab, ditambah lagi filter. Serius, mukanya seperti anak Batak. Coba hitam, persis anak Batak, cuman beda suara doang. Satu perempuan, satu laki. Karena pabriknya sekarang sama toh, Bang, pabriknya sama. Kita nggak usah bahas Mikana lah. Bahas apa kita ini? Kitab yang diambil dari agama lain lalu dipakai dengan konsep yang berbeda, dan itu hanya ada di Kristen. Mengambil kitabnya agama Yahudi tujuannya untuk memberikan legalitas secara
mandiri kepada kitabnya yaitu PB, agar PB ini bisa lolos sebagai tunjuk untuk mendapatkan keselamatan yang dibuat sendiri juga begitu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agama non Yahudi? Nah, gitu. Silakan. Ya, gini Bang Juma ya. Pertama Bang Juma, Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, Yesus yang saya tanya. Penulis Injil, ya penulis Injil, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, orang Yahudi. Ya. Iya, yang saya tanya itu Taurat. Iya, sekarang begini, mengapa kitabnya Musa itu ada di dalam orang Kristen? Saya Ya. akan jelaskan begini. Silakan. Jadi kitab orang Kristen itu kan namanya Alkitab, Pak. Itu di Indonesia. Di Indonesia Ya, baru Alkitab curi itu. rampas Dengar dulu, dari Bang, Islam. Jadi Alkitab itu terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama adalah kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa itu apa aja? Ada Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, ya toh? Itu ada dalam satu kitab. Nah, sekarang itu Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini dia menceritakan tentang apa? Di situ dia bernubuat tentang Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu adalah Perjanjian Lama. Ya, makanya dalam Perjanjian Lama itu kan dia bilang begini, seorang perempuan muda, dia bilang itu. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia memberi namanya Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu dalam Perjanjian Lama, Pak. Nah, itu nubuatan untuk Maria dalam Perjanjian Baru. Nah, kenapa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dijadikan satu menjadi Alkitab? Karena Perjanjian Lama itu adalah landasan adanya Perjanjian Baru. Tanpa ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak akan mungkin bisa ada. Tanpa ada nubuatan, tidak mungkin penggenapan itu ada. Karena apa? Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan tentang Sang Juru Selamat. Sedangkan Perjanjian Baru itu adalah penggenapan apa yang dinubuatkan para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Begitu Bang. Itu makanya orang Kristen nama kitabnya itu adalah Alkitab. Gitu, Alkitab. Kalau bahasa Arab itu Alkitab, artinya kitab-kitab. Terdiri dari macam-macam kitab. Di situ ada 5 kitab Musa. Ditambah Perjanjian Baru ada 4. Ditambah dengan surat-surat para rasul. Kisah-kisah para rasul. Dijadikan satu. Itulah namanya Alkitab. Alkitabiah, Alkitabah. Kan begitu kalau bahasa Arabnya. Artinya buku-buku. Udah? Itu Bang Juma. Iya, muter-muter. Selesai nggak Bang Juma, silakan. Oke. Yang saya pertanyakan itu kenapa ada kitab itu ada di Kristen? Yang Anda jelaskan tadi, Yesus orang Yahudi, kemudian Yesus dinubuatkan di PL. Enggak ada hubungannya. Ini yang kupertanyakan. Ini Kristen, Katolik, Mesianik, atau apapun itu. Kenapa kitab itu ada di agama Anda? Memang itu kitab Salah dulu. Nenekmu kiper, itu kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi ini itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan untuk melengkapi atau menggenapinya maka ada PB. Berarti di PL itu ada nubuatan tentang akan datangnya PB, Perjanjian Baru. Ada enggak? Sebagai pelengkap. Itu kan Mesias, itu kan Perjanjian Baru Bang Juma. Apa lah omongnya ini? Yang saya pertanyakan ini tentang kitab, bukan tentang Yesus sebagai orang Yahudi, bukan Yesus sebagai Taurat. Di dalam Perjanjian Lama PL
itu bernubuatan tentang Yesus. kedatangan Mesias. Yang saya tanya bukan kedatangan Mesias, yang tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agama gerombolan Kristen. Ya itu kan kitab itu, Kitab itu. kitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan tentang Yesus. Iya, apa hubungannya dengan kitab? Kitab itu bercerita tentang Yesus. Kan Oke. gini loh Bang Zuma. Nah, sekarang Perjanjian Yesus- Lama, dengar Yesus dulu. ada nggak Yesus bercerita dengar dulu, bahwa saya jawab. Perjanjian Lama itu ada 5 kitab Musa. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, ya Injil namanya. Itu ada 4 penulis Injil. Siapa dia itu? Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Ditambah dengan kisah para rasul. Nah, Injil ini itu berbicara tentang Yesus. Injil itu kan berita baik, berita gembira. Apa Siapa hubungannya? berita gembira itu adalah Yesus. hubungannya Ada di dalam apa Yesus. itu? Ya, makanya Hubungannya dia- itu. Apa? Itu hubungannya itu perjanjian lama gitu, lari ke perjanjian baru. bernubuatan tentang Yesus. Sang Mesias, yaitu Iya, Yesus Yesus. Kristus itu. Nah, Sedangkan terus perjanjian Yesus- baru itu adalah penggenapan daripada nubuatan itu. Berarti Anda sambung-sambungkan. Sekarang apakah Bukan Yesus? sambung-sambung. Apakah Contoh. Yesus? Apakah Yesus ketika dia datang ke Bani Israel mengajarkan bahwa Taurat itu untuk bangsa asing? Enggak kan? Ini Bang Zuma, di perjanjian lama itu seorang perempuan darah itu bahasanya. Aduh, Seorang kita nggak perempuan sedang darah. bahas itu, Pak. Kita Dengar, itu kan nubuatan Kita- toh. nubuatan Dengar dulu. tentang apa? Yang kita bahas ini Nubuatan Kristen. tentang Mesias. Iya, nggak ada hubungannya. Ah, turun kau monyet. Kau nggak ada tahu Oh, ilmu, nggak ada monyet, ilmu. Bang. Ah, monyet. Diskusi sama monyet begitu. Udah disabar-sabarin. Yang kita bahas ini gimana ceritanya? Gimana ceritanya? PL itu ada di Kristen. Itu tidak menceritakan tentang Yesus. Monyet. Saya enggak tanya itu, blow on. Saya enggak tanya. Yesus itu bercerita, aku sudah dinubuatkan di Torah. Iya, kami juga tahu itu. Kami tahu, kami paham. Yang saya tanya ini agamamu loh, agamamu. Bang Suma yang nggak nyambung, karena Bang Suma itu buat saya ya bodoh Buka banget. kamera, buka kameranya, buka kameranya dulu. Buka kamera kalau Anda pintar. Buka kamera kalau Anda pintar. Buktikan Anda cerdas, lebih pintar dari Bang Suma. Buka kamera. Enggak, maksudnya gini Bang, kan sudah dibilang tadi sama dia berbicara tentang nubuat dan Iya, nubuat pengenapan. tentang. Dengar dulu. Ya, saya ngerti, dengar, Saya Bang. turunkan. Kenapa itu Kalau Anda tidak mendengar, dibilang- saya turunkan. Di bawah. Di bawah. Yang saya pertanyakan di sini adalah kenapa kitab Taurat terjemahannya ada di agama kalian? Apa yang kalian bahas? Taurat membahas Yesus. Nyambung nggak itu? Yesus aja tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Katolik, Protestan, Mesianik, Saksi Yehova, Advent. Yesus tidak mengenal itu. Bahkan Yesus tidak mengenal buku-buku yang kalian sebut dengan perjanjian baru itu. Yesus tidak kenal. Jangan kebangetan gitu loh. Nipunya itu jangan kebangetan, jangan ngotot, jangan pamer kebodohan. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya dengan akurat, jawabannya begini. Begini Bang Suma, kenapa kami kenapa ada Taurat di dalam agama kami Kristen? Karena di dalam Ulangan 2 nomor 5671 butir 12:30 mengatakan bahwa akan datang masanya Torah ini akan diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat dan makan babi. Itu baru jelas tuh. Berarti Torah memang membahas tentang dirinya yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa asing, pemakan babi, peminum tuak, gitu. Ini malah Yesus kan dinubuat, apa hubungannya coba? Kita cuma minta Anda jujur aja sih sebenarnya.
Kan dari dulu aku bilang, tidak mungkin kami mendapatkan ilmu dari mulut-mulut saudara Kristen. Tidak mungkin. Kita hanya butuh kejujuran aja. Jangan pamer kebodohan, Bung. Yang saya Jangan pertanyakan, diturunkan, Bang Suma. saya Santai turunkan saja. kalau dengar. Kalau Anda masih tidak waras, saya turunkan. Yang saya pertanyakan, kenapa ada kitabnya Yahudi terjemahannya di agama para pemakan babi? Orang-orang yang tidak bersunat, yang menggantikan ilahnya Yahudi dengan anak yang keluar dari kuburan. Itu yang saya pertanyakan. Bukan Yesus dinubuatkan, Yesus menggenapi. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa agama Kristen pemakan babi, penyembah makhluk kuburan ini, di dalam agamanya ada kitab yang berasal dari kitabnya agama lain di luar mereka, yaitu agama Yahudi. Paham tidak pertanyaannya? Paham. Bang, memang Bang Udah, Suma, silakan. Yahudi itu agama ya, Bang? Bani Israel itu dikatakan di dalam Yeremia 31. Dengar. Anda saya turunkan kalau masih ngeyel. Dengar. Di dalam kitabnya Yahudi, Yeremia 31 sampai 34. Dengarkan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yehuda itu nantinya akan menjadi Yahudi. Yaitu aku menanamkan Taurat ke dalam batin setiap mereka, yaitu Bani Yehuda, yang mereka disebut Yudaism atau orang-orang Yahudi. Paham itu ya? Jadi kepada mereka ditanamkan Taurat. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang Kristen pemakan babi, tidak bersunat, penyembah makhluk kuburan, memiliki kitab berasal dari terjemahan agama Yahudi. Pertanyaan, kenapa bisa ada di agama Anda? Apa jawaban Anda? Silakan. Iya, Bang. Makanya saya nanya balik, apakah Yahudi itu agama? Kalau Itu juga Anda Bang jawab. kalau Anda bukan mengatakan agama, lalu apa? Agama itu adalah tidak kacau atau teratur. Mereka orang-orang Bang, Yahudi makanya diberikan saya satu konsep, tanya. Bung. Mereka disebut agama karena mereka memiliki konsep. Konsep itu berasal dari kitab Tanak. Agama itu adalah jalan, pegangan, akidah seseorang. Iya, Bang, saya tahu itu. Makanya saya Nah, terus bertanya kenapa sama Anda Abang, tanya? apakah Yahudi itu sebuah agama? Jawab aja, iya atau Agama. tidak. Agama. Nah, kalau dia sebuah agama, jelaskan bagaimana proses dia menjadi sebuah agama. Orang-orang Yahudi ini kenapa disebut Yahudi itu sebuah agama? Padahal Yahudi itu adalah sebuah ras. Itu aja dulu kan. Agama Anak itu SD apa? aja kan- Agama anak itu SD apa? Tunggu dulu, Anak agama SD itu aja apa? kan tahu Yahudi itu ras. Agama itu apa? Gimana, Bang? Agama itu apa? Dalam pandangan apa Bang mau tanya sama saya agama? Agama itu apa? Agama itu Iya, apa? agama ini Kenapa jadi banyak. bingung? Agama Dalam itu pandangan apa? Abang mau gini, Bang. Agama itu apa? Kenapa Anda dalam bingung? segi Biar saya pandang jelaskan. apa, Biar saya jelaskan Abang kenapa bertanya Yahudi disebut kepada saya. agama. Udah, turun kau monyet. Bodoh. Bertanya apakah Yahudi itu agama? Saya balik nanya. Udah ku jawab, Yahudi begini bla bla bla. Agama itu apa sebenarnya? Agama dalam pandangan apa? Agama dalam apa? Kurangi makan monyet. Makanya otakmu kayak monyet, otak monyet. Blow on. Agama pun tidak tahu. Agama ditinjau dari perspektif apa? Olahraga. Nah, agama menurut olahraga itu apa? Banyak sekali mempersulit diri si blow on. Halo, selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Dari Katolik Protestan. Fans terberat, Bang Suma. Fans terberat. Apa sih? Semangat siang. Halo. Halo, Iya, halo. halo. Dari agama mana, Abang? Tolong yang mau naik pakai baju dulu, yang sopan gitu, apalagi Muslim. Masa nggak pakai baju? Mana sih?
Semangat siang. Halo. Selamat. Buka kameranya. Otak tumpul, silakan. Wah, mana sih? Iya. Halo bosku. Halo, Iya, halo. Katolik Protestan. saya Katolik, Roman Katolik. Oke, baik Bang. Saya berharap Anda jadi perwakilan dari pihak Kristen Katolik. Diskusi dengan baik. Ini terkait dengan pertanyaan. Katolik itu kan sekte asing di luar Yahudi. Tapi kenapa ada kitabnya Yahudi di agama saudara gitu kan? Maka muncul pertanyaan, di mana dasar pijakannya? Kok bisa ada kitabnya Yahudi di agama Katolik? Itu dari mana dasarnya? Silakan. Kitab itu nggak apa-apa kalau kita ada, karena itu kan jalur kehidupan, rujukan untuk kehidupan kita di dunia ini. Masa nggak bisa? Lah itu berarti Anda merampas kitabnya agama lain. Mengambil. Kalau merampas itu abang harus pertanyakan kepada orang di sana, di Israel sana. Kok jadi Israel? Kan Masa Israel yang bertanya punya. saya ya. Ya kan Anda yang pakai Ya itu kitabnya kan orang. soal merampas-rampas itu soalnya bukan soalnya kebenaran ataupun gimana bang. Itu harus dipertanyakan, itu harus dipertanyakan di mana lah kalau Di kantor bisa pos. begini bang. Duduk capil. Harus diperdebatkan lagi tuh bang. Iya. Enggak, kalau memiliki legitimasi, ada pengesahan, Ya ada legalitas dari pemilik kitab, karena pasti ada. Apakah tertulis di dalam kitab itu sendiri? karena itu atau tidak gimana? ada bantahan bang, belum ada bantahan. Yahudi pun tidak membantah. Iya, karena yang kalian ambil cuma terjemahan, bukan ngambil aslinya. Bagaimana mau dibantah? Kalau cuma ngambil terjemahan, maksudnya terjemahan ini dipakai untuk apa gitu? Terjemahan itu kan terjemahan kan kita kan bahasa yang berbeda. Contoh macam di sana bahasanya beda dengan kita. Kita kan nggak paham bahasanya, makanya kita diterjemahkan bahasa mereka itu kepada bahasa kita. Maka kita paham apa maksudnya, maksud isi ayat itu begitu. Iya, maksudnya Maka nggak ada yang protes bang. Gitu. kitabnya orang kenapa dipakai gitu loh? Tidak bisa dikatakan merampas, tidak ada bang. Gitu. Iya, kan itu bukan punyanya Katolik, itu punyanya Yahudi. Ya memang, tapi tidak ada yang mengatakan Katolik itu merampas atau mengambil kitab orang, nggak ada. Ya mengambil lah, karena itu bukan punyanya, itu punya Yahudi bang. Ya. Mengambil, apakah mengambil di mana bang ini? Lah, buktinya ada di agama Kita Anda. melihat kepada kitab yang diambil ataupun kita mengikuti apa yang tertulis di dalamnya. Ambil kitab orang, habis itu nggak difungsikan, nggak dipraktekkan isinya, cuman Jadi diinjak-injak aja. kita di dunia ini sebagai manusia tidak ada hak begitu mengambil atau Ya, punya orang kalau diambil itu rampok namanya. memiliki. Halo saudara Makanya kita Kalista, harus semangat melihat. siang. Ya. Halo, saudara Kalista. Assalamualaikum, Gerunda. Ya sebenarnya bang tidak ada gini lah bang. Kan mereka juga tidak membantah gitu. Bukan masalah tidak membantah. Ini punya orang diambil. Maksudnya bang? Ya harusnya Ya, saudara jelaskan. memang. Kalau Anda dikatakan Kristen itu mengambil, di mana bantahan Yahudi mengatakan Kristen itu mengambil kitabnya
mereka. Iya, meskipun mereka Itu, tidak Bang. mengatakan itu, faktanya kitabnya mereka punya Tidak bisa, terjemahan. Bang. Itu hanya tuduhan. Lah, jadi memang Kristen punya hak terhadap kitab itu. Nah, Abang, jika Abang menganut suatu Enggak, agama, enggak. contoh Coba Abang aja dulu. menganut Yahudi, harus Apakah Abang Kristen punya hak mempertikaikan, akan kitab harus itu? Abang bertanya, Apakah kalian punya hak akan kitab itu? mana sih? Loh, kok gimana sih? Ya, Udah kami jelas-jelas. juga punya hak. Punya hak bang dari orang mana? Yahudi. Asal ada Tapi orang asalnya- Yahudi nggak ngomplain. asalnya hak Anehnya itu abang yang muncul di Karena ngomplain. kebenaran asal di haknya di dalam mana? kitab itu ada. Asal haknya, legalitasnya dari mana? Apakah bingung. kami tidak bisa membaca? Enggak, saya tanya legalitasnya Anda punya kitab itu Apakah dari mana? kami tidak berhak untuk membaca? Legalitas yang saya tanya. Abang juga tidak bisa membantah karena tidak ada bantahan dari Yahudi. Legalitasnya justru Anda tidak bisa menjawab. Legalitas Anda menggunakan kitab itu apa? Ya memang tidak bisa menjawab karena tidak udah ada selesai. yang Selesai membantah. berarti. Udah selesai berarti. Ya selesai, tidak ada yang membantah. Nah, sekarang kenapa Yahudi tidak membantah? Tidak Karena ada Yahudi membantah, Bang. Kenapa Selesai. tidak membantah? Makanya Dengar. nggak bisa dipersoalkan. Kenapa tidak membantah? Karena yang kalian curi udah, cuma Bang. Nggak terjemahan bisa, Bang. doang. Dipersoalkan nggak bisa karena orang Yahudi tidak membantah. Kenapa tidak membantah? Karena yang kalian pakai cuma terjemahan yang kalian curi. Tidak membantah. Ya udah. Karena yang kalian pakai cuma terjemahan Karena yang di kalian situ rampok. ada tertulis kebenaran. Untuk Kristen, Harus kita ikutin di dalam untuk kehidupan Kristen, kita. untuk Katolik, ada untuk Katolik. Ya untuk semua. Di mana tertulis? Katolik is Katolik. Bang. Di mana tertulis? Agama is Di agama. mana? Di mana? Katolik, Di mana? Di mana di PL Katolik tertulis? is Katolik itu hanya gelaran. Di Katolik itu mana gelaran. tertulis di Gelaran PL? mahazab. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Itu tertulis di hanya PL? gelaran mahazab, Bang. Di Memang mana tidak ada tertulis di Memang PL? nggak ada. Oh, enggak ada. Ya sudah selesai. Berarti terbukti ada. kalian perampok Ya, kitab selesai, Yahudi. Bang. Oke, dadah perampok. Nah, ini lagi. Apa Ini lagi? Bang Apa Suma, yang Anda ingin buktikan? rampok gimana? Yang punya aja nggak komplain. Kok Bang Suma Tidak yang komplain, tidak komplain itu karena apa? Yang kalian Coba curi. jelaskan, karena apa? Yang kalian curi hanya terjemahan. Ya, kok segini ya, Bang? Abang ini aneh. Yang punya kitab tidak komplain. Kata abang yang dicuri hanya terjemah. Saya juga tidak komplain. Apa yang jadi Saya perdebatan juga kalau hanya tidak terjemahan komplain. Saya juga tidak komplain. Ah. Saya cuma pertanyakan apa legalitas Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, itu doang yang saya pertanyakan. Itu yang saya pertanyakan yang belum terjawab. Ini tema kalau sampai hari kiamat saya buat, sampai hari kiamat tidak ada yang sanggup menjawab. Begini, Al-Quran mengikuti milah Ibrahim. Apakah itu bukan disebut mencuri milik orang Yahudi juga? Sekarang Ada hubungan apa? Sekarang saya jawab. dengan Saya Quran? jawab. Diam. Saya jawab. Orang Islam disuruh mengikuti milah Abraham, bukan disuruh mencuri kitab keturunan Abraham. Beda dengan agamamu. Sekarang kenapa kamu tidak bisa menjawab apa legalitasnya? Di ayat Dengar. mana Bang, tertulis Dengar. mengikuti milah Ibrahim. Dengar. Coba Bang, kasih ke saya. Enggak, maksudnya kasih ke saya Tadi ayat. kamu yang membawa datanya loh. Kamu yang menyebutkan Karena tadi. saya dengar-dengar kan orang Muslim itu mengikuti milah Ibrahim. Sekarang Jadi tolong coba tunjukkan abang kasih ke saya legalitas. ayat mana tertulis orang Muslim harus mengikuti milah legalitas Ibrahim. Anda menggunakan perjanjian lama itu mana? Monyet, anak monyet, nggak bisa jawab dia, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab teman-teman. Stres aja dia, malu dia, malu semalu-malunya, tidak bisa menjawab. Kenapa di kitab Yahudi ada di Kristen tak bisa menjawab. Halo, selamat siang. Gak ada jawaban.
Ganteng kali bah. Profilnya bagus. Keren. Sayangnya nggak bisa terbaca di sini. Harusnya mereka memberikan jawaban. Gitu loh. Halo, semangat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara champion. Jangan kasih yang baga-baga. Baga-baga tadi itu, otak tumpul dengan Halo, termasuk baga kalau yang diundang Kristen, Islam naik, itu juga baga. Tidak sehat juga otaknya itu. Cari 1-2. Halo, semangat siang. Bertemu kembali, Kak. Oke. Iya. Tadi kemarin siang. Pendetanya kenapa nggak disuruh ke sini? Pendeta. Iya, aku cari yang kuat, yang paham Bible. Iya, pendetanya ya Pak, palingan ya cari nganu lah, keliling. Cari donatur, Kak. Jujur banget. Ya gimana lagi kan Pak, pastinya Pak keliling kan dalam rangka donatur ya. Kan suatu peribadatan kan butuh biaya juga kan, Kak. Iya. Ya betul. Oke Bang, ini tema saya. Tadi sudah beberapa anak Paulus yang saya tanyakan. Bagaimana kok bisa terjemahan kitab Yahudi ada di agama Kristen, itu jalannya gimana? Legalitas ya maksudku. Kalau legalitasnya nggak ada, tetapi kepengen membuat sekte baru, pada saat itu membuat sekte atau aliran baru untuk mendukung segala sesuatu yang mereka pengen raih, yaitu adalah jemaah. Gitu Bang. Iya. Jadi legalitasnya nggak ada, cuman pingin membuat sekte baru, membuat semacam usaha bisnis mungkin, mengumpulkan perpuluhan bisnis. Banyak. Nggak bisnis. Tapi untuk perpuluhan. Nggak perpuluhan juga. Untuk. Jadi apa tujuannya? Tujuannya untuk mempersatukan umat manusia biar supaya mendapatkan ya Bang ya, mendapatkan hikmah atau lebih baik ya mendapatkan hikmah biar supaya dengan mengambil kitab agama lain. Iya betul. Loh, bagaimana mencari hikmah kalau hasil rampokan Bang? Ya, dari sesuatu merampok. Ya agak merampok Bang. Nah, masa nggak ngerampok, punya orang diambil? Gini Bang. Kalau kan kita tidak ada legalitas tadi. Enggak, ya memang enggak ada legalitas atau persetujuan. Merampok berarti kan, mengambil secara tidak sah itu rampok nggak? Ya bisa dibilang begitu. Tetapi kan kadang kan orang juga kadang kan ada juga seseorang merampok juragan, tetapi untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin, ada kan? Nah, itu yang dilakukan oleh gembala-gembala jaringan kami. Saya ya, teman-teman. Halo, tes. Sudah terdengar? Siap? Sudah terdengar? Tes. Tes. Belum. Halo? Apakah saya nge-lag?
apa itu namanya? Cuman penggembala apa? Cuman pinitua di sinagoge gitu aja, Bang. Jadi keberkahan dari ilahi itu enggak kita dapatkan sebagai orang-orang yang ada di luar Israel. Terima kasih, Bang. Oke, berarti kalau itu yang Anda jadikan alasan, Yap. berarti benarlah apa yang menjadi nubuat di dalam Kejadian 49 nomor 27, bahwa keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, merampok pada pagi hari, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampokannya. Ya, betul. Berarti Paulus ini yang menggenapi ya? Ya. Paulus menggenapi keturunan Benyamin, merampok pada pagi hari, membagi-bagikan hasil rampokan pada sore hari. Nah, hasil rampokan inilah yang dipakai oleh agama Kristen semua sekte, yang mereka sebut PL. Betul? Ya, PL. Betul. Betul, Bang? Betul. Iya. Oke, Abang, kalau sudah begitu berarti kita sudah tahu jawabannya dari Abang, satu-satunya saudara kami Kristen yang jujur mengakui bahwasanya legalitas Kristen menggunakan kitab Taurat itu tidak ada, tetapi seperti yang ada di Kejadian 49, memang ada nubuatan mengambil, merampok, lalu membagi-bagikan hasil rampokannya pada pagi hari, pada sore hari. Artinya bahwa Kejadian 49 itu tergenapi. Dengan demikian, agama Kristen memang ada hubungannya dengan kitab Taurat. Tapi hubungannya itu menggenapi Kejadian 49. Ya, bisa nomor dibilang 27. Gitu. Ya, bisa dibilang. Jadi gitu. ada orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi merampok dari keturunan Benyamin lalu membagi-bagikan kepada bangsa asing. Inilah Kristen Katolik. Begitu ya? Protestan, Bang. GTJ. Oke. Aku boleh tanya nggak, Bang? Sesuatu. Sayangnya boleh disambut dengan nge-lag jaringan saya. Iya. Aku boleh tanya sesuatu nggak tentang Al-Quran, Bang? Jaringan. Gimana? Boleh. Silakan. Boleh. Gini, Bang. Sesuatu tentang Al-Quran. Aku pengen tanya. Kebersihan adalah sesuatu dari iman. Bener gak, Bang? Iya, an-nizabatu minal iman. Iya. Tetapi ada nggak cara atau petunjuk gimana pengelolaan sampah yang benar di Al-Quran? Itu kan dasar kehidupan. Ada nggak di Al-Quran itu? Itu tadi, Bang. Udah jelas tadi itu. Iya. Jadi ya kan yang saya maksud pengelolaan sampah seperti sampah kayak daun atau sampah-sampah yang berupa apa dibuang di mana, atau cara proses peleburannya itu seperti apa. Kalau di Al-Quran seperti kita menjadi jenazah atau mayat, kita harus dikebumikan seperti itu, dan contoh-contohnya udah ada, atau itu ada di hadis atau di mana. Cara pengelolaan sampah menurut Islam yang benar seperti apa? Karena kan slogannya kebersihan kebersihan sebagian dari iman, itu jelas. Padahal aku ya, Bang, ya, kalau memang rumah bersih pasti ada satu tempat kotor yang harus kita kelola. Tetapi sayangnya sampai saat ini di dalam kekristenan saya tidak mendapatkan. Tetapi apakah ada nggak di dalam Al-Quran atau ajaran Islam cara pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa? Ya, kalau sampai mendetail seperti itu nggak diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Oh, nggak ada. Cara pengelolaan sampah itu nggak di sedetail itu. Cuman diajarkan itu tadi,
Kebersihan Cuman- adalah sebagian daripada iman. Nah, kalau berbicara mengenai kebersihan, berarti dengan sendirinya kita akan sadar sampah itu diperlakukan seperti apa. Nah itu Itu. sampah itu harus dikelola bagaimana gitu. Nah itu fundamental kehidupan. Kalau kita kebersihan, kita bersih rumah lah. Paling tidak Iya. itu pasti akan menjadikan ada sampah. Nah ini sampah ini harus dibawa kemana atau harus diapakan? Di dalam agama kok nggak ada ya? Di dalam Kristen nggak ada, di dalam Islam pun aku tanya tentang sedetail itu nggak ada. Berarti kita harus belajar di mana itu, Bang? Iya. Jadi kalau ayat seperti itu tanpa, ini kan Al-Quran kan mengatakan wal yatazakkara ulul albab, orang yang berakal yang bisa dapat pelajaran. Ketika di atas muka bumi ini terjadi banyak sampah alias banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kan tadi sudah dikatakan sendiri kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan pembersihan. Nah, tanpa kita ada petunjuk dari kitab suci pun kita sudah tahu sampah itu kita harus taruh di mana, kita buangnya seperti apa dan seterusnya gitu. Iya. Tapi sayangnya kan, Bang, belakang rumah pun juga sungai. Kalau kita buang di sungai pun kita buang di sungai pun jadi masalah. Kalau kita bakar pun juga jadi masalah. Nah ini apakah memang sampah itu tidak diurus oleh agama, tidak diberi petunjuk oleh agama? Gimana kita cara meletakkan sisa-sisa pembersihan? Pastilah, Bang, kalau kita bersih-bersih rumah kan ada debu, sarang laba-laba, langsung daun-daunan, itu kan pasti ada, kan sangat banyak. Nah, kalau dibuang di belakang rumah, di kali, bermasalah. Kalau dibakar, sangat amat malah bermasalah, gitu, Bang. Berarti nggak ada jawabannya, Pak? Atau gimana bisa penjelasannya? Iya, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran tentang hal-hal seperti ini diterangkan bahwa telah terjadi pencemaran, telah terjadi kerusakan di atas muka bumi. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai manusia ini yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki itu semua. Makanya kita dikasih akal. Ya, kita dikasih akal oleh Allah supaya kita membersihkan lingkungan hidup kita. Makanya Islam itu datang membersihkan tubuh, membersihkan lingkungan hidup, itu adalah sebagian daripada pola iman. An-nizafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita melihat sampah terkait dengan ketetapan itu, ya kita harus bersih. Gimana cara bersihnya? Ya kita rapikan sampahnya, kita buang pada tempatnya. Kalau memang diperlukan untuk dibakar, kita bakar. Kalau diperlukan kemudian adanya tempat sampah sebagai limbah yang nantinya akan diproduksi menjadi pupuk atau apapun yang kita lakukan. Jadi sebenarnya akal kita digunakan akal ini untuk mengaplikasikan daripada apa yang ada di dalam agama kita, seperti itu. Seperti itu sih. Gitu, Bang. Berarti tidak ada ya. Kita harus menggunakan akal kita sendiri ya di setiap. Sebenarnya bukan nggak ada, Bang. Bukan nggak ada. Di Al-Quran itu kan digambarkan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Artinya telah nampak, telah nyata, telah terlihat kerusakan, ketidakseimbangan, ya, terjadi sesuatu yang tidak baik di atas muka bumi ini oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah menghendaki agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang berakal ini harus memperbaiki apa yang telah rusak, seperti pencemaran udara, pencemaran lingkungan, pencemaran laut, air dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah ada gambarannya dalam Al-Quran. Tinggal kita
aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Gitu, Bang. Ya, semoga pemimpin kita, pemimpin daerah bisa memikirkan ya Bang ya. Karena memang amat sangat mengganggu sih Bang. Kalau untuk kita akan disebut beriman kalau kita bersih. Tetapi kebersihan kita pasti akan menurunkan sampah. Nah, sampah ini. Nah, itu Bang. Tapi sampah itu bisa membuat kita itu orang-orang bisa mendapatkan uang dengan sampah. Bermanfaat sih sampah itu. Jadi tidak perlu misalnya ada sampah nih, ada sampah kita kelola itu bisa mendatangkan uang. Nah itu kalau misalnya cara pengelolaannya yang nggak pernah dibahas tentang di majelis agama ya Bang ya. Kayak kita di Kristen sih sering kok. Kita di Kristen sih membuat alat. Kalau kami poinnya di sini adalah kalau ada sampah ya dibuang. Kalau itu tidak memberikan manfaat yang dibersihkan, kan begitu. Nah, yang penting jangan merampok dan membagi-bagikan ke orang lain, kan gitu Abang. Ya kita harus butuh juga nanti tuh. Ya kita harus butuh juga sosok seperti itu Bang, untuk mendobrak kesenjangan sosial Bang. Karena apa, kalau tidak ada yang mendobrak benteng yang dinikmati oligarki atau semua yang dikuasai itu hanya dinikmati satu golongan saja. Kalau tidak ada yang mendobrak itu, kesejahteraan kita itu atau nikmat dari ilahi itu pastinya sulit untuk terwujud. Harus ada satu orang atau beberapa orang yang harus memerankan, karena dunia ini kan drama, bukan sebuah ketetapan yang nyata, tetapi adalah drama. Siapa yang menjadi ini, siapa yang menjadi ini, gitu loh Bang. Ya. Abang ini pernah melamar pekerjaan di dinas kebersihan? Enggak. Aku tuh gini Bang, yang saya rasakan ketika saya itu bekerja, mendapatkan uang dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Ternyata pengelolaan sampah. Nah ini ya petunjuk ini di dalam mana ketika naik tahta lah Bang. Dari aku orang miskin lah, makan ya tinggal sebar-sebarkan lah. Tapi ketika derajat agak naik, nah aku nggak bisa mendapatkan jawaban. Ini sampah ini tak buang ke dalam kali atau saya bakar. Ketika saya bakar, saya dimarahin tetangga. Nah ini setelah naik derajatnya, aku malah nggak ada ilmu tentang sampah itu.